feel Qatari. Today I feel Arab. Masa terus tiba-tiba ini gara-gara mafia. It's not me lah, kalau gitu bukan salah pilih ini lah kalau gitu. Tapi kalau dari itu saya sangat gerak, karena kalau saya dibilang ditekan-tekan sama Dunia sepak bola muda tengah diguncang isu panas setelah laga antara Timnas Indonesia U17 melawan Zambia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025. Muncul tudingan serius bahwa sejumlah pemain Zambia tidak berusia sesuai dengan ketentuan turnamen yang diatur oleh FIFA. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel Garuda Timnas dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dugaan pencurian umur atau age cheating itu kini menjadi topik perbincangan luas baik di kalangan pengamat sepak bola internasional maupun publik tanah air. Pertandingan yang digelar di Espirezone Al Rayyan Qatar itu awalnya berlangsung dengan intensitas tinggi. Tim Garuda Muda tampil penuh semangat menghadirkan permainan cepat dan disiplin taktik yang mendapat apresiasi luas dari para penonton. Namun banyak yang kemudian mempertanyakan fisik luar biasa para pemain Zambia, yang tampak jauh lebih matang dibanding usia yang tertera di daftar resmi turnamen. Sejak menit-menit awal pertandingan, banyak penggemar di stadion maupun penonton televisi yang mulai mencium kejanggalan. Postur beberapa pemain Zambia terlihat sangat berbeda dibandingkan para pemain muda Indonesia. Tubuh tinggi, otot kekar, serta daya tahan yang luar biasa menimbulkan pertanyaan besar. Apakah mereka benar-benar masih berusia di bawah 17 tahun? Beberapa pemain Zambia tampak seperti sudah berusia 20-an. Fisik mereka terlalu matang untuk level U17, ujar seorang komentator internasional dari saluran olahraga Eropa Timur yang meliput pertandingan tersebut. Komentar senada juga datang dari pengamat sepak bola nasional, Fakhri Husaini, mantan pelatih Timnas U16 Indonesia. Ia menilai bahwa isu age cheating bukan hal baru di level usia muda, khususnya di wilayah Afrika. FIFA sudah sering menindak kasus serupa bahkan pada Piala Pilar Dunia U17 sebelumnya. Namun dugaan seperti ini tentu harus disertai bukti medis seperti hasil pemeriksaan MRI tulang pergelangan tangan, ujar Fakhri dalam wawancaranya di salah satu program olahraga nasional. Kasus pencurian umur di turnamen usia muda memang bukan hal baru. Negara-negara Afrika seperti Nigeria, Kamerun, dan bahkan Zambia sendiri pernah beberapa kali disorot karena kasus serupa. Pada 2017 misalnya, Federasi Sepak Bola Nigeria NFF harus mencoret lebih dari 20 pemain U17 karena gagal melewati tes MRI usia tulang yang diwajibkan FIFA. FIFA menetapkan bahwa setiap pemain U17 wajib menjalani pencitraan medis atau MRI scan untuk memastikan usia tulang masih sesuai dengan kategori remaja. Namun dalam praktiknya proses verifikasi di tingkat federasi seringkali bermasalah baik karena keterbatasan alat, manipulasi data identitas, maupun praktik pemalsuan dokumen kelahiran. Ini menjadi tantangan serius dalam sepak bola usia muda, terutama di benua Afrika di mana sistem pencatatan sipil tidak seketar di Eropa atau Asia. Kata analis sepak bola BBC John Bennett dalam siarannya pasca laga, kabar dugaan age cheating ini segera menjadi viral di media sosial Indonesia. Tegar Zambia curi umur bahkan sempat menduduki peringkat teratas trending topik di platform X atau Twitter. Banyak warganet mengekspresikan rasa heran mereka terhadap perbedaan fisik antara kedua tim. Anak-anak kita berjuang mati-matian lawan abang-abang dari Zambia, tulis salah satu pengguna akun @GarudaFansID. Komentar lain yang viral datang dari seorang mantan pemain Timnas Indonesia yang mengatakan bahwa saya sudah lama bermain di level usia muda, tapi jarang melihat pemain U17 dengan fisik seperti itu. Kalau benar ada manipulasi usia, FIFA harus bertindak. Menanggapi isu tersebut, pihak PSSI melalui sekjennya Yunus Nusi menyatakan bahwa mereka akan mengajukan laporan resmi kepada FIFA jika ditemukan indikasi pelanggaran aturan usia dari pihak Zambia. Kami percaya pada mekanisme resmi FIFA.
Namun jika ada bukti kuat atau indikasi manipulasi tentu kami tidak akan tinggal diam. Ini bukan soal hasil pertandingan semata, tapi soal keadilan dalam kompetisi usia muda, tegas Yunus dalam konferensi pers pasca laga. PSSI juga disebut tengah mengumpulkan sejumlah data dan rekaman video untuk mendukung laporan tersebut, termasuk perbandingan performa dan fisik pemain Zambia yang dianggap mencurigakan. Sementara itu, pihak Federasi Sepak Bola Zambia FA menepis semua tudingan tersebut. Dalam pernyataan resminya, FAZ menyebut bahwa seluruh pemain mereka telah melalui proses verifikasi ketat dan dinyatakan memenuhi persyaratan FIFA. Tuduhan ini tidak berdasar dan mencederai semangat sportivitas. Setiap pemain kami telah menjalani pemeriksaan medis sesuai dengan regulasi FIFA. Kami menghormati timnas Indonesia, namun menolak insinuasi bahwa tim kami melakukan kecurangan, ujar juru bicara FAS Cisambalungu dalam siaran pers di Lusaka. FAS bahkan menuding bahwa tuduhan semacam ini seringkali muncul setiap kali tim Afrika tampil dominan di level usia muda. Mereka menilai itu sebagai bentuk stereotip terhadap sepak bola Afrika. Menariknya, beberapa jam setelah isu ini mencuat, muncul laporan dari media internasional bahwa FIFA akan meninjau ulang dokumen dan data medis beberapa pemain Zambia. Seorang sumber di markas besar FIFA di Zurich menyebutkan bahwa badan itu telah menerima laporan informal dari sejumlah pihak, termasuk dari pengamat independen dan media olahraga. Jika terbukti ada pelanggaran, konsekuensinya sangat berat, mulai dari diskualifikasi tim, pencabutan poin, hingga larangan tampil di kompetisi usia muda berikutnya. Kasus serupa pernah menimpa Guin dan Nigeria pada tahun-tahun sebelumnya. Kasus dugaan pencurian umur oleh Zambia jika terbukti benar akan menjadi tamparan keras bagi dunia sepak bola internasional. Kompetisi usia muda harusnya menjadi ruang bagi pengembangan bakat, bukan ajang manipulasi demi prestasi jangka pendek. Namun di balik isu ini, satu hal jelas, Timnas Indonesia U17 telah memperlihatkan karakter dan semangat luar biasa. Mereka tidak kalah dalam hal keberanian, dedikasi, dan mental juang. Indonesia, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berbicara tentang target sebenarnya Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Skuad Garuda Asia kalah 1-3 dari Zambia pada laga pertama. Tim asuhan Nova Arianto memulai turnamen pada Selasa 14/12/2025 kemarin malam WIB. Mereka berusaha untuk meraih 3 poin penuh yang bisa membantu kelolosan ke babak berikutnya. Timnas Indonesia U17 berhasil unggul lebih dulu melalui Zahabi Goli, namun mereka kolaps menjelang jeda turun minum. 3 gol yang dilesakkan oleh Zambia menjadi pembeda. Abel Nyirongo mencetak 2 gol dan Lukonde Moal mengukir 1 gol lainnya. Kekalahan Timnas Indonesia U17 menyulitkan kelolosan Garuda Asia ke babak berikutnya. Namun masih ada 2 partai lainnya di Piala Dunia U17 2025, yaitu menghadapi Brazil dan Honduras. Sejatinya Erick Thohir mengatakan bahwa Timnas Indonesia U17 adalah bagian pembangunan tim nasional untuk 2031. Hal ini seiring dengan kegagalan Timnas Indonesia Senior ke Piala Dunia 2026. Erick mengaku sudah menyusun ulang catat biru untuk Timnas Indonesia. Semua target disusun ulang hingga 2045 mendatang. Saya bertemu banyak pihak di dalam dan luar negeri untuk menyusun ulang lagi. Kita punya blueprint 2045 dengan target-target yang jelas, ungkap Erick pada Selasa 14/12/2025. Contohnya, U17 itu targetnya 2031. Mereka tanding di Doha dan saya akan lihat langsung. Namun Piala Dunia U17 akan digelar setiap tahun ya, kini yang berarti bukan hanya di tahun ini saja melainkan juga tahun 2026 dan seterusnya.